Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Waode Nur Suciati Muslim, calon guru penggerak angkatan 7. Video ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya harus berkompeten untuk mewujudkan terciptanya budaya positif di sekolah, yakni mampu menuntun murid agar tertanam disiplin positif di dalam diri murid, mampu mengetahui kebutuhan dasar setiap murid untuk memenuhi setiap kebutuhan murid dengan cara yang positif, dan mampu memposisikan diri sebagai manajer, tidak membentak dan menghukum murid, tapi murid diajak berdiskusi melakukan restitusi. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan utama dari keempat modul tersebut adalah terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya sehingga mampu memimpin perubahan, menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam mengelola perubahan positif tersebut diperlukan pendekatan manajemen perubahan, inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Terciptanya budaya positif membuat anak mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran karena lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Dengan demikian, guru akan mampu menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga visi akan tercapai, yakni terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid memiliki profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif ini membuat murid bisa mengontrol dan menguasai diri, juga percaya diri. Tindakan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan motivasi tindakan berdasarkan motivasi intrinsik, bukan paksaan, hukuman, ataupun penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik, dan motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik yang harus ditumbuhkan pada diri murid. Dalam menerapkan disiplin positif, kita perlu memperhatikan posisi kontrol guru terhadap murid. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi murid ketika mereka melakukan kesalahan. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Bisa jadi dalam praktiknya penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali pada posisi teman dan pemantau. Karena mungkin murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini seorang guru menuntun murid secara mandiri untuk tidak melanggar aturan lagi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak berdiskusi melakukan restitusi, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Guru juga harus memahami bahwa perilaku murid pasti mempunyai alasan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Dalam menciptakan disiplin positif, dibutuhkan pembentukan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, di mana warga sekolah bercurah pendapat tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Keyakinan sekolah dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal dalam bentuk positif yang mudah dipahami dan diingat, juga sesuatu yang dapat diterapkan. Keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini akan kita gunakan ketika menangani kesalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Giant Gosen mengatakan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya mengira yang selama ini saya lakukan sudah tepat, yaitu dengan memberikan penghargaan dan hukuman kepada murid dapat membuat murid menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata, hukuman akan merusak psikologi murid dan penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi membuat keyakinan kelas dengan melibatkan murid dalam penyusunannya. Posisi kontrol seorang guru harusnya sebagai manajer dengan cara menangani kesalahan murid menggunakan segitiga restitusi. Ketika menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kesalahan murid, murid tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Murid dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Juga, murid dan guru menjadi semakin dekat. Saya merasa proses penyelesaian masalah menjadi sangat lancar. Saya tertantang untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah saya. Saya merasa terpanggil untuk berbagi tentang disiplin positif agar semua rekan guru bisa paham bagaimana seharusnya menangani murid yang bermasalah. Hal yang sudah baik adalah murid mulai mempunyai motivasi intrinsik dalam dirinya untuk melakukan budaya positif. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah meninjau kembali keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, juga pemahaman rekan guru di sekolah tentang budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberi hukuman dan konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai manajer. Perasaan saya setelah menggunakan segitiga restitusi, saya menjadi lega dan tenang menyelesaikan masalah murid. Murid pun menjadi anak yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Saya hanya menggunakan 2 tahap, yaitu validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ketika murid saya terlambat datang ke sekolah, saya berbicara berdua dengan murid tersebut, kemudian menanyakan alasan dia terlambat, kenapa bisa tidur terlambat pada malam hari. Selanjutnya, saya mengingatkan tentang keyakinan sekolah dan memberikan solusi agar murid tersebut tidak terlambat lagi. Hal-hal penting lain untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi atau kerjasama seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Thank you for watching. Salam Guru Penggerak.